Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Senka dengan NIM D104-123-1017 dari kelas Struktur Data dan Algoritma B. Video ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab saya dan upaya saya untuk memperbaiki nilai di mata kuliah ini. Selain itu, video ini juga menjadi sarana belajar pribadi saya agar bisa lebih memahami materi-materi yang sebelumnya masih kurang saya kuasai. Dalam video ini saya akan membahas beberapa topik penting, yaitu pengurutan sorting, disertai soal cerita, penjelasan logika, dan implementasi Python. Dan yang kedua, operasi matriks, mulai dari penjumlahan, perkalian, hingga transpose, lengkap dengan soal cerita dan penjelasan per baris kode. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, apa itu pengurutan? Pengurutan adalah proses penyusun elemen-elemen dalam bentuk kumpulan data ke dalam urutan tertentu secara sistematis. Urutan ini bisa berupa dari angka kecil ke terbesar, dari terbesar ke terkecil, urutan abjad seperti A sampai Z, atau bahkan berdasarkan kriteria lain seperti tanggal, prioritas, dan kategori. Konsep ini mungkin terlihat sederhana, namun pengurutan ini memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi sistem. Dengan data yang sudah berurut, proses pencarian informasi menjadi jauh lebih cepat. Analisis data bisa dilakukan lebih mudah, dan penyajian kecil hasil pun menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Dalam konteks ilmu komputer, pengurutan juga menjadi dasar dari berbagai algoritma lanjutan, seperti binary search, struktur data pohon, hingga algoritma pelajaran mesin. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bagaimana pengurutan bekerja dan apa saja metode algoritma yang kita gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan utama. Ada 4 nih. Yang pertama, mempermudah pencarian data. Yang kedua, mempercepat proses analisis informasi. Yang ketiga, meningkatkan keterbacaan dan pemahaman data. Yang terakhir, mendukung efisiensi algoritma lanjutan seperti binary search, graph, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pengurutan sorting algoritma. Yang pertama, ada bubble sort. Yang kedua, ada silent sort. Yang ketiga, ada insert sort. Yang keempat, ada merge sort. Nah, apa sih dari keempat ini? Nah, langsung aja kita bahas.
itu bubble sort? Nah, menurut aku, bubble sort adalah satu algoritma pengurutan paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan dalam array, lalu menukar posisinya. Jika sesuai urutan, proses ini dilakukan perulangan kali sampai seluruh elemen dalam array berada dalam posisi yang benar. Misalnya, jika sebuah angka lebih besar dari angka setelahnya, maka kedua angka tersebut akan ditukar. Proses ini seperti gelembung yang naik ke permukaan, karena angka terbesar akan terus naik ke posisi paling akhir, seperti gelembung udara di air. Nah, kita masuk kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihannya. Algoritma ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga sering dijadikan sebagai pengantar konsep sorting untuk pemula. Kekurangannya, bubble sort ini sangat tidak efisiensi untuk data yang besar, sehingga membutuhkan banyak perbandingan dan pertukaran. Nah, yang kedua ada Solver sort. Solver sort itu adalah bekerja dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar tergantung urutan yang diinginkan dari sisi data yang belum terurut, kemudian menempatkannya ke posisi awal. Setelah itu, algoritma mengulang proses yang sama untuk elemen-elemen berikutnya, sehingga seluruh array terurut. Strategi ini utamanya adalah meminimalkan jumlah pertukaran, karena hanya akan terjadi satu kali pertukaran di setiap iterasi luar, yaitu ketika elemen minimum ditemukan. Kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya lebih sedikit pertukaran dibandingkan bubble sort yang mudah dipahami. Kekurangannya, waktu eksekusinya tetap lambat untuk dataset besar karena masih menggunakan perulangan bersarang yang membuat komplementasi waktunya. Nah, yang ketiga, insert sort. Membangun array yang terurut satu persatu dengan menyiapkan setiap elemen baru ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut sebelumnya. Algoritma ini sangat mirip seperti cara kita mengurut kartu di tangan saat bermain kartu. Kita ambil satu persatu dan siapkan ke posisi yang sesuai. Algoritma ini sangat efisien jika data yang akan diurutkan sudah hampir terurut karena jumlah pergeseran elemen akan jauh lebih sedikit. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sangat efisien dan cepat untuk dataset kecil atau data yang sudah hampir terurut. Kekurangannya tidak cocok untuk dataset besar karena tetap memiliki kompleksitas waktu di kasus terburuk. Nah, yang ketiga, insert sort. Membangun array yang terurut satu persatu dengan menyiapkan setiap elemen baru ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut sebelumnya. Algoritma ini sangat mirip seperti cara kita mengurut kartu di tangan saat bermain kartu. Kita ambil satu persatu dan siapkan ke posisi yang sesuai. Algoritma ini sangat efisien jika data yang akan diurutkan sudah hampir terurut karena jumlah pergeseran elemen akan jauh lebih sedikit. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sangat efisien dan cepat untuk dataset kecil atau data yang sudah hampir terurut. Kekurangannya tidak cocok untuk dataset besar karena tetap memiliki kompleksitas waktu di kasus terburuk.
Santi punya angka favorit 4, 2, 1, dan 3. Ia ingin menyusun dari yang terkecil ke yang terbesar agar mudah dibaca. Jadi perintahnya buatkan program sederhana untuk membantu Santi mengurutkan angka-angka tersebut menggunakan bubble sort. Nah, kali ini kita akan bantu Santi yang punya angka favorit 4, 2, 1, dan 3. Dia ingin angka-angkanya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar supaya mudah dibaca. Jadi kita di sini akan bantu dia dalam algoritma bubble sort, salah satu metode pengurutan yang paling sederhana. Ini langsung aja. Nah, pertama kita buat fungsi dengan nama bubble sort yang menerima satu parameter yaitu daftar angka. Nah, jadi kita bikin kan di sini def ini bubble sort nih pakai angka kan, jangan lupa titik 2-nya. Terus di sini kita akan hitung dulu berapa banyak angka yang ingin diurutkan Santi. Jadi kita pakai n sama dengan len angka. Nih. Lalu di sini kita akan hitung dulu berapa banyak angka yang ingin diurutkan. Jadi pakai for in range n. Nih. Kan loop luar ini akan menjalankan proses pengurutan sebanyak jumlah elemen yang ada. Jadi kita pakai for lagi, for j, tadi kan udah pakai i kan, sekarang pakai j, for j in range n. Nih. Lalu kemudian di dalam ada loop lagi kita akan membandingkan angka satu per satu secara berurutan. Jadi kita pakai if lagi, if angka j lebih besar angka j 1 plus. Nih, kalau angka di sebelah kiri lebih besar dari yang lebih kanan, artinya mereka harus ditukar. Tuh. Terus kita pakai permisalan. Jadi sementara sama dengan angka j. Lalu angka j sama dengan angka j plus 1. Lalu angka j plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan sementara. Nih, kita simpan angka kiri ke variabel sementara, lalu pindahkan angka ke sebelah kiri, kanan ke kiri, dan akhirnya angka kiri kita geser ke kanan. Proses ini kayak kayak kita tukar proses itu ya, proses.
Lanjut, kita masukkan datanya. Data. Nih, tadi kan datanya 4 kan, 4, 2, 1, 3. Nah, ini ada berapa angka yang dimiliki Santi? Ini angka yang dimiliki Santi. Kan? Terus kita pakai short, bubble short. Jadi bubble short. Nih, bubble short. Terus kita masukkan data. Kita panggil yang ini. Lalu kita print angka setelah diurutkan data. Nah, akhirnya kita cek tuh kan, kita cek ya, kita runkan. Salah, dua angka. Sebentar, kita cari errornya dulu. Oh, nggak pakai koma. Nih kan, sabar, kita hapus dulu. Nih. Len 14. Nomor kita coba dan 5. If angka oh, angka sebentar. Kan di angka kan dan 5 masih M5 ya. If oh, ini J. Coba ya. Salah juga. J angka J. If angka J
bukan for E in range and for J in range. Oh, ini guys, kurang nih. Nah, jadi angka setelah urutan 1, 3, 4. Coba kita hapus ya guys. Hapus nih. Nah, jadi angka setelah diurut tuh 1, 3, 1, 2, 3, 4. Sesuai kan? Jadi kayak ini fungsi bubble short ya guys. Nih, urutan angka ke kanan kiri. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, soal kedua. Ari, Bima, dan Caca memiliki jumlah kelereng 15, 9, dan 12. Guru meminta mereka menyusun jumlah kelereng dari yang paling sedikit ke paling banyak. Buat program pengurutan menggunakan salad sort untuk menampilkan urutan jumlah kelereng mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu kita akan membantu Ari, Bima, dan Caca yang masing-masing punya jumlah kelereng 15, 9, dan 12. Gurunya meminta mereka untuk mengurutkan dari yang paling sedikit ke paling banyak. Jadi kita menggunakan salad sort, algoritma pengurutan yang sederhana tapi efektif. Ini sama juga seperti yang tadi, kita panggil juga header selection short data terus n sama dengan len data. Lalu kita ke for, lupa. Jadi pertama-tama ini kita bikin fungsi selection sort ini untuk parameternya adalah data, kan, yaitu daftar jumlah kelereng. Nih, terus ini untuk kita hitung dulu berapa banyak elemen yang akan kita urutkan. Terus kita panggil untuk for. For ini for untuk in range, untuk untuk mengulang sebanyak data, sebanyak ada di data. Lalu kita panggil index terkecil sama dengan i. Ini kita anggap dulu elemen pada indeks ke i yang paling terkecil. Terus kita panggil lagi for j in range i tambah 1 n kan. Jadi di dalam loop dalam ini untuk membandingkan elemen setelahnya dalam elemen yang dianggap paling kecil, ya kan. Terus kita panggil if data j lebih kecil data indeks terkecil 1 berarti di sini.
terus kita ketik 2. Lanjut sama juga kayak tadi kan kita pakai sementara. Soalnya ini nih kayak kalau ketemu elemen yang lebih kecil kita akan update jadi indeks terkecil gitu. Jadi kita juga sementara sama dengan data i data i sama dengan data, kita masukkan indeks terkecil, kita panggil kan, terus terkecil 1. Lanjut data indeks terkecil 1 sama dengan sementara. Jadi terakhir kita tukar nilai di posisi i dengan yang paling terkecil, indeks terkecil kan, terus pindah ke posisi yang ke depan. Jadi kita masukkan kelerengnya tuh kan tadi ada 16, 9, dan 12. 12. Nah ini juga kelereng Ari dan Bima. Terus kita panggil lagi select short kelereng. Terus kita panggil fungsi pengurutannya. Terus tinggal di print jumlah kelereng dari yang paling sedikit. Ini kita hapus dulu, terus kita jalankan. Masih salah. 13. Sebentar. Sebentar ya. Kan sort data and data for image and index terkecil. Resource and data for image and for image. Oh, ini ya. For J in range. For J in range. If data J, ini kita nggak pakai. Data. If data. Ini J. Sementara data I sama dengan ini kita hapus. Data I, data J,
data J sama dengan data if and when data for image if data J data is two terus sementara data data J ini data sebentar ini data J ini sebentar ya get user in and for image data for image index data if data J sebentar kan for J index data index J terkecil satu indeks terkecil sama dengan coba ya sebentar kan get solution and data for image index how I know indeks terkecil sama dengan if for if data J data indeks terkecil nah coba kalian dari atas sedikit kalian sabar kalian
Sementara beta I, beta indeks keliru. Oh. Nah, coba kalian gambarkan yang sedikit ini. Nih, jadi 16. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal ketiga, Dito mendapatkan nilai ulangan 60, 75, 55, dan 70. Guru ingin melihat siapa yang perlu remedial. Jika nilai harus disusun dan dari yang terkecil ke terbesar, gunakan algoritma sort untuk membantu guru menyusun nilai dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, kali ini kita lanjut ke nomor soal 3, yaitu si Dito yang baru aja dapat hasil ulangan 60, 75, 55, dan 70. Jadi disoalkan tadi kita pakai algoritma insert untuk menyelesaikannya. Jadi kita bikin dulu insert terus pakai for ini kita mulai dengan bikin fungsi insert dengan parameter nilai. Jadi for in range
Terus kita angka sama dengan nilai J. Terus J sama dengan J kurang 1. Ini kita ambil nilai elemen set ini dan simpan ke variabel angka. Jadi langsung kita bandingkan ke belakang dimulai dari elemen J sebelumnya. Terus di sini kita pakai where while apa while J lebih besar dari 0 and nilai J angka nilai J plus I sama dengan nilai J sama dengan 1. Ini selama nilai posisi J lebih besar dari angka yang kita pegang. Kita geser nilai ke kanan. Jadi kita panggil lagi nilai J ditambah 1 sama dengan angka. Ini kepo ya. Terus begitu kemudian ini posisinya yang tepat kita simpan angka di sini. Terus kita panggil nilai ulangan
Jadi kita lanjut ke soal 4 sekarang. Soal keempat, beberapa murid mengukur panjang rambut. Rambutnya 18 cm, 14 cm, 20 cm, dan 16 cm. Mereka ingin tahu siapa yang paling panjang rambutnya. Jika data disusun dari yang terpanjang ke yang paling terpendek. Jadi soalnya buatkan program pengurutan menggunakan bubble sort menurun untuk menentukan urutan panjang rambut. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan panjang mengukur panjang rambut kan ada 18, 14, 20, dan 16. Jadi kita ambil ini deh untuk buat bubble sort versi penanganan. Jadi def nomor sort terus ini n sama dengan data. Ini untuk menghitung panjang data yang ada menghasilkan data rambut. Terus kita panggil for in range
Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom, berbentuk bentuk kotak dari tabel. Matriks digunakan untuk mempresentasikan data atau operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transformasi. Nah, algoritma penjumlahan matriks. Yang pertama, ambil dua matriks A dan B dengan ukuran sama. 2. Buat matriks kosong hasil untuk menyimpan hasilnya. 3. Untuk setiap baris I dan setiap kolom J. Nah, tambahkan elemen A, I, J, B, I, J, dan simpan di hasil I dan J. Artinya ada 2 baris dan ada 2 kolom. Di dunia nyata, matriks sering digunakan dalam informasi bentuk atau rotasi gambar, data pelatihan, model machine learning, dan sistem persamaan linear, dan yang terakhir pengolahan citra digital. Nah, contoh soal matriks yang pertama, sekolah punya 2 gudang, masing-masing mencatat stok barang dalam bentuk tabel matriks 2x3. Sekolah ingin tahu total stok jika digabung. Nah, kali ini kita bantu sekolah yang punya 2 gudang tadi yang udah disinggung di soal. Masing-masing kan gudang mencatat stok barang dalam bentuk tabel dan matriks berukuran 2x2 2x3 kolom kan. Jadi kita tulis di sini A sama dengan ini 2
4, 6. Terus ini 1, 3, 5. Ini adalah data stok dari gudang 1 yang kita simpan dalam bentuk matriks 2 kali 2. Terus kita buat yang B. Sama berapa ya? 5, 3, 1. Terus ini 2, 6. Lanjut ini tuh gudang 2 yang ukurannya sama. Kita enter, kita bikin hasilnya itu 0 biar kita siapkan dulu matrik kosong yang akan diisi hasil perusahaan dari A dan B ini di atas. Jadi kita 0 dan 0 terus kasih koma. Terus ini 0 juga ini. Dan terus baru kita bikin for i in range dulu. Soalnya datanya dulu kan. Terus kalau for ini for j in range 3. Nih, terus kita print hasil I J sama dengan A I J ditambah B I sama B tadi. Ini kan kita gunakan swap kan, jadi I untuk mengakses garis, ini untuk kolom. Lalu kita buat elemen gabung A dan B, kita tambahkan, terus kita print. Hasil pengumpulan stok gudang. Terus kita for garis in hasil. Terus baru kita print baris. Ini kita tampilkan hasil per barisnya. Nah, jadi pengumpulan itu kan kita ya 5 tambah 7 3, 8, 9. Jadi tuh misalnya elemen pertama A dan adalah 2,
dan B adalah 5. Jadi 2 tambah 5 itu kan sama dengan 7 kan, jadi udah kesinggung. Jadi itu hasil munculnya, jadi ini hasil yang dari ini. Jadi kita ulang proses itu untuk proses di hasil matriks itu. Jadi dengan program ini sekolah bisa langsung tahu nih stok gabungan dari kedua model sederhana dan cepat dan bisa digunakan untuk data ukuran yang lebih juga. Jadi kita langsung masuk ke soal nomor 2. Soal kedua, sekolah mencatat jumlah barang matriks A dan harga per unit matriks B. Sekarang mereka ingin tahu total nilai barang di setiap ruangan. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua. Kita akan membantu sekolah menghitung total nilai barang di setiap ruangan. Jadi jumlah barang dalam matriks A, harga per unit barang dalam matriks B, dan data kita akan hitung total nilai dengan cara mengalihkan matriks jumlah dan matriks harga. Jadi kita akan masuk sama seperti yang awal tadi. A berapa? 2 3 koma ini 41. Terus ini tuh jumlah barang di tiap ruangan, contohnya kayak punya 2 unit barang jenis dan jenis pertama dan 3 unit barang jenis kedua gitu. Terus kita bikin lagi yang B sama seperti yang awal, yang B lanjut ke 52 ini matrik harga per unit untuk masing-masing jenis barang. Terus kita hasilkan lagi, hasilnya tetap 0 ya, 0 sama dengan 0 terus kita pakai for lagi, jadi for i in range 2 terus for j in range 2 for j in range 2 terus for k in range tetap 2 juga. Terus ini hasil
hasil I, J, terus sama dengan A, I, A, I, J, A, I, K dikali B, I, K, J. Terus kita hasil I, J, A, I. Terus ini tuh I untuk baris dari A artinya ruangan, terus J kolom dari matriks B artinya jenis nilai dan dihitung. K itu untuk menjodohkan elemen baris A dan B. Jadi kita kalikan A, I, K, B, K, J. Lalu nilainya hasil. Terus kita masuk ke print N total nilai barang jumlah dikali harga 2.5. Terus for baris in hasil, for baris print baris. Kayaknya ini ada yang salah. Sebenarnya for image hasil image salahnya di ini guys. Hasil kita nah jadi 13. Jadi tuh kan ini kan A jumlah barang sebuah kali di dua baris dan dua kolom. Matriksnya dan juga dua baris dan dua kolom lainnya. Terus for ini untuk ulangi untuk kolom di matriks B. Terus for K ini untuk melakukan operasi perkalian antar elemen. Terus ini kan yang mengambilkan hasil dari baris. Jadi misalnya untuk hasil 0 dan 0 kita hitung 2 dikali 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3. Jadi 13. Artinya total 13.
lanjut soal nomor 3. Hal yang terakhir, data kehadiran investasi ditulis dalam matriks 2x3. Kepala gudang ingin memiliki posisi baris dan kolom agar lebih rapi dan transfer matriks. Kepala gudang yang ingin merapikan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, soal terakhir dari matriks. Jadi kan kepala gudang yang ingin merapikan data kehadiran, datanya disimpan dalam bentuk matriks 2x3, 2 baris dan 3 kolom. Tapi supaya lebih rapi dan mudah dibaca, beliau minta posisi baris dan kolom ditukar. Itu artinya kita akan melakukan transform matriks. Sama seperti soal yang tadi. Jadi kita ini adalah data awal kehadiran baris mewakili 2 shift dan ruangan kolom mewakili item atau kategori investasi. Jadi A sama dengan 101 terus sama juga B, kita pakai transfer. Ini nol, kita nol semua, nol kan dinolan semua karena kita akan memutar garis dari kolom. Jadi hasilnya hanya punya ukuran kebalikan dari 2x3, jadi 3x2 gitu. 0 sampai 3 kali. Kita nggak pakai atom ya. Terus kita tadinya untuk 4 in range terus transform G I sama dengan K Q I. Adalah G I. Jadi I untuk baris matriks hasil dan J untuk kolom. Lalu kita tekan sini J, kan? Terus kita panggil print data kehadiran
Terus ini for invoice in trans ini print kita jalankan. Ini salah di sini. Invoice sebentar. For balance in transpose. Ini kita hapus dan nah jadi transpose matrix ini berguna untuk memetapolisis si data untuk memudahkan tampilan. Jadi misalnya data dari horizontal bisa jadi vertikal. Jadi contohnya untuk cocok untuk laporan yang ditambahkan secara kolom yang bisa dilihat gitu kan. Jadi itu kayak ini data A ini hasil kalikan 2 baris 2 kali 3 kolom. Terus transformasi ini matriks kosong 3 baris 2 kolom. Terus for image ini atas baris A dan for image juga baris A. Jadi transpose ini itu tuh hanya untuk kita menemukan elemen posisi horizontal ke vertikal dari kolom menjadi baris gitu. Jadi ini terus print ini tuh tambahan hasil transfer baris. Itu tadi penjelasan dari saya. Video ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya pribadi untuk belajar lebih dalam, sekaligus memperbaiki nilai di mata kuliah ini. Saya tahu masih banyak kekurangan baik dari segi penyampaian maupun teknis, tapi saya berusaha untuk membuat semampu saya, dan semoga bisa jadi pengingat bahwa saya pernah berjuang memahami ini. Terima kasih.